Pagi teman-teman, di sini saya yang bernama Laurentius Carlos Alfredo Haryanja dengan NIM 19020121, Prodi Fire and Safety kelas C, akan menjelaskan tentang pencemaran industri. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3? Pengelolaan limbah B3 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3, termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan karakteristik limbah B3. Karakteristik limbah B3 yaitu mudah meledak apabila limbah pada suhu dan tekanan standar yaitu 25 derajat Celcius dan tekanan sebesar 760 mmHg dapat meledak. Mudah terbakar, bersifat reaktif, dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan, beracun, menyebabkan infeksi, korosif, atau limbah yang menyebabkan besi mengalami karatan. Pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan kategori limbah B3. Kategori limbah B3 yaitu limbah B3 kategori 1 yang memiliki dampak akut dan langsung terhadap manusia serta dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Limbah B3 kategori 2 memiliki dampak kronik dan memiliki efek tunda dan tidak berdampak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup. Dokumen yang dibutuhkan untuk penerbitan izin lingkungan dalam hal pengelolaan limbah B3. Dokumen yang dibutuhkan untuk penerbitan izin lingkungan dalam hal pengelolaan limbah B3 dan tahapannya yaitu izin lingkungan, lembar pernyataan keabsahan dokumen, akta pendiri, izin lokasi, SIUP, IUT, IWI, izin mendirikan bangunan. Yang menjadi fasilitas dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Fasilitas yang terdapat dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya yaitu berupa bangunan, tangki atau kontainer, silo, tempat tumpukan limbah, waste impoundment, bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penimbunan limbah B3. Fasilitas-fasilitas dalam kegiatan penimbunan limbah B3 yaitu fasilitas penimbunan akhir, kelas 1, 2, 3. Sumur infeksi, backfilling, detailing, fasilitas penimbunan akhir lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode pengolahan limbah B3. Metode pengolahan limbah B3 yaitu metode stabilisasi dan metode solidifikasi, atau limbah B3 dicampur dengan zat tertentu. Insinerasi yaitu memperkecil volume dan menghancurkan senyawa berbahaya dalam limbah B3. Bioremediasi dan fitoremediasi. Limbah B3 diurai atau didegradasi dengan memanfaatkan bakteri ataupun mikroorganisme. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis dan lama waktu penyimpanan. Di sini saya tandain dengan titik hitam, di mana kategori 1 dan kategori 2 waktu penyimpanan selama 90 hari. Kategori 1 waktu penyimpanan selama 180 hari. Kategori 2 tidak spesifik waktu penyimpanan selama 360 hari. Kategori 2 spesifikasi umum waktu penyimpanan selama 360 hari. Kategori 2 spesifikasi khusus waktu penyimpanan selama 360 hari. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Di sini juga saya tandain dengan titik-titik. Tempat penyimpanan berupa bangunan. Yang cocok disimpan yaitu limbah B3 kategori 1, kategori 2 spesifikasi umum, limbah B3 kategori 2 spesifikasi khusus, limbah B3 kategori 2 tidak spesifik. Limbah yang dapat disimpan di tangki yaitu limbah B3 kategori 1, limbah B3 kategori 2 spesifikasi umum, serta limbah B3 kategori tidak spesifik. Limbah B3 yang dapat disimpan di silo yaitu limbah B3 kategori 1, limbah B3 kategori 2 spesifikasi umum,
limbah B32 kategori 2 spesifikasi khusus, serta limbah B3 kategori 2 tidak spesifik. Limbah B3 yang dapat disimpan di WOSPIL, yaitu limbah B3 kategori 2 spesifikasi khusus. Serta limbah B3 yang dapat disimpan di waste impoundment, yaitu limbah B3 kategori 2 spesifikasi khusus. Waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis dan waktu maksimal penyimpanan. Di sini kategori 1 dan 2 lebih dari atau sama dengan 50 kg per hari. Kategori 1 kurang dari atau sama dengan 50 kg per hari. Kategori 2 tidak spesifik, kurang dari 50 kg per hari. Kategori 2 spesifikasi umum, kurang dari 50 kg per hari. Kategori 2 spesifikasi khusus tidak dibatasi. Di sini terdapat mekanisme perizinan pengelolaan limbah B3, di mana diawali dengan permintaan kelengkapan administrasi untuk permohonan izin sesuai Permen LH 18 tahun 2009. Selanjutnya evaluasi kelengkapan administrasi, dokumen administrasi, dan teknis. Setelah itu evaluasi teknis. Di bagian evaluasi di sini, apabila ada salah dilakukan perbaikan dan kegiatan opsional ketika diperlukan. Baru setelah itu verifikasi lapangan. Setelah itu peer review teknis, dan setelah itu penetapan keputusan. Nah, di sini akan diberikan penerbitan izin atau ditolak. Keputusan penerbitan atau penolakan izin maksimal 45 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap. Jangka waktu proses perizinan pengelolaan limbah B3. Proses validasi membutuhkan waktu 2 hari. Proses verifikasi membutuhkan waktu 7 hari. Proses penerbitan membutuhkan waktu 7 hari. Proses verifikasi membutuhkan 10 hari. Penerbitan silo membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Masa berlaku izin pengelolaan limbah B3. Izin pengelolaan penyimpanan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Izin pengelolaan berupa pengumpulan selama 5 tahun. Izin pengelolaan berupa pengangkutan selama 5 tahun. Izin pengelolaan berupa pemanfaatan sekitar 5 tahun. Di sini saya akan memaparkan contoh pemanfaatan limbah B3. Pemanfaatannya sebagai base oil yang bersumber dari industri otomotif, bahan bakar alternatif yang bersumber dari industri otomotif, daur ulang jadi oli yang bersumber dari industri otomotif, daur ulang timah yang berasal dari industri peleburan timah, daur ulang plastik yang berasal dari limbah plastik, kerajinan hiasan dinding, pot bunga, tempat sampah, kerajinan kotak tisu, wadah sekali pakai, semuanya berasal dari limbah plastik dan limbah karton. Fasilitas pengangkutan limbah B3. Memiliki persyaratan umum armada angkutan limbah B3, yaitu harus memiliki plakat atau simbol B3, memiliki nama perusahaan, terdapat identitas pengemudi, kotak obat, alat pemantau atau GPS, alat pemadam kebakaran, nomor telepon pusat pengendali operasi yang bisa dihubungi apabila terjadi keadaan darurat. Persyaratan safety pada armada pengangkutan limbah B3, yaitu memiliki alat komunikasi antara pengemudi dan pusat pengendali operasi, lampu tanda sinyal bahaya, lampu portable, segitiga pengaman, dongkrak, police line, senter, warna kendaraan khusus, dan memiliki pedoman pengoperasian kendaraan yang baik. Nah, di akhir ini adalah gambar contoh truk pengangkutan limbah B3 yang terdapat dengan nama, emergency call atau nomor telepon darurat, lambang B3 berbahaya, terdapat helm, sarung tangan, masker, baju safety, sepatu safety, pelindung mata. Sekian hasil
presentasi dari saya. Terima kasih.